2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So tight, let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you say the words that I want you to say. I'm on my way. Since you never running out of me. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. 'Cause I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik.
Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fight away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Pro FM, RRI Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi. Pada kali ini masih bareng aku Eni ya. Jadi kita kali ini membahas tentang Astacita dengan tema moderasi beragama. Jadi topik yang bakal kita bahas pagi hari ini terkait sembahyang, bukan sekedar rutinitas teman berdua. Yang pasti aku nggak sendiri, sudah ditemenin, ada teman ngobrol aku dong. Yang pasti pagi hari ini ada Losri Durupadi SPD selaku penyuluh agama Hindu kantor Kemenak Buleleng. Kita sapa dulu teman ngobrol aku pagi hari ini. Hai, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Eni, Om Swastiastu. Swastiastu, apa kabar? Astongkara sehat, baik. Sehat, baik. Oke, teman Pro 2 pasti udah gak asing nih sama suaranya. Karena udah sering banget gitu ya. Hampir setiap bulan ada aja suaranya di sini. Oke, Sri panggilannya? Jadi kita bakal membahas terkait dengan sembahyang bukan sekedar rutinitas. Sembahyang kalau ibaratkan kewajiban, iya juga. Iya, betul. Karena kita umat beragama kan pasti diwajibkan untuk melakukan persembahyangan. Nah, jadi bukan hanya sekadar rutinitas biasa. Beda halnya dengan mungkin pekerjaan yang memang menjadi rutinitas. Tapi kalau sembahyang itu kewajiban. Nah, kalau pendapat kamu gimana nih terkait dengan topik kita, sembahyang bukan sekadar rutinitas? Oke, terima kasih Kak Eni. Teman Pro 2 dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat. Dan tentunya apapun yang sedang dilaksanakan, semoga dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, dan juga tentunya negara kita yang tercinta nih Kiki. Baik, kalau kita berbicara masalah sembahyang, tentu saja karena kini kita akan membahas dengan konteks agama Hindu ya. Betul. Jadi sembahyang itu tentu saja dimiliki oleh semua agama Kak Eni. Jadi semua agama mewajibkan umatnya untuk melaksanakan sembahyang. Terus kenapa sih kita harus sembahyang? Kan seperti ini Nah, kita punya kewajiban sembahyang kalau dalam agama Hindu itu karena kita punya hutang. Tuh. Baru lahir aja kita sudah punya hutang yang namanya trirena.
kalau dalam konsep agama Hindu, kenapa sih kita harus sembahyang? Tujuannya apa? Apakah memang sekedar hanya untuk mengucapkan terima kasih? Bukan. Kita punya hutang yang namanya Trirana kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Dari baru lahir pun itu hutang itu sudah melekat sama sang jiwa, sama sang diri. Trirana ini kan terdiri dari Dewa Rena, Resi Rena, dan juga Pitra Rena. Nah, Trirana, kalau Dewa Rena itu hutang kita kepada Ida Sang Hyang Widi. Hutang apa kita kepada Ida Sang Hyang Widi? Nah, tentu saja hutang jiwa. Kita sudah diberi jiwa, kita sudah diberikan fisik yang luar biasa sempurna, kita sudah diberikan kehidupan yang layak, kita sudah diberikan kesempatan untuk terlahir ke dunia. Nah, dalam Sarasa Musjaya, jadi dikatakan bahwa terlahir menjadi manusia itu adalah hal yang paling utama. Karena manusia bisa membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Manusia dibekali wiweka, dia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Manusia dibekali tri pramana, ada bayu sabda idap, yang sangat berbeda dengan makhluk hidup lainnya, yaitu hewan. Dia hanya punya bayu dan juga sabda. Dia punya tenaga dan juga punya suara. Namun tidak punya idap. Pikiran tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, lain lagi dengan tumbuh-tumbuhan yang hanya punya eke pramana, dia hanya punya bayu, tenaga, tidak punya suara. Jadi beda konteksnya ketika kita berbicara ilmiah. Mungkin memang hewan tumbuhan itu bisa berinteraksi dengan kita, beda lagi konteksnya kalau kita berbicara masalah ilmiah. Nah, Trirana inilah yang menyebabkan, ya, Dewa Rena inilah yang menyebabkan kita punya hutang kepada Ida Sang Hyang Widi, hutang jiwa, hutang diberikan kehidupan yang layak, hutang untuk bisa menjalani kehidupan ini sebagai manusia. Lalu ada yang kedua, yaitu Resi Rena, hutang kita kepada guru pengajian, guru yang sudah mengajarkan ilmu pengetahuan kepada kita, baik itu formal, non formal. Seperti sekarang kan ada mungkin garis-garis penabean pemangku. Nah, itu juga termasuk Resi Rena. Selain itu juga hutang kita di sekolah kepada guru itu juga disebut dengan Resi. Lalu yang ketiga ada Pitra Rena, hutang kita kepada leluhur, hutang kita kepada orang tua yang telah mendidik kita, yang telah memberikan pendidikan pertama dan utama kepada kita. Tentu saja itulah hutang. Nah, kita berfokus pada Dewa Rena sekarang. Itulah dasarnya kenapa kita melaksanakan sembahyang. Sembahyang itu rutin karena kita memang punya hutang. Baik, sembahyang Niki adalah kewajiban bagi semua umat apapun itu. Jadi sembahyang itu adalah bagaimana kita bisa mengucapkan rasa syukur atas manifestasi Tuhan, manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa, atas keberkahan hidup kita, atas kemuliaan kita, atas cobaan kita bahkan. Jadi kita sembahyang bukan hanya ketika kita merasa bahagia saja, ya kan? Atau mungkin kita sembahyang ketika kita merasa buruk saja. Kan kadang-kadang itu fenomena yang terjadi. Ketika kita sudah berada di atas, terkadang kita lupa. Nah, makanya Tuhan memperingatkan kalau tidak dengan kata-kata atau mungkin ujaran gitu ya. Ketika sudah ada mimpi dan sebagainya, maka akan ada kejadian tertentu. Dan itu kita jadi ingat. Lupa sembahyang. Ya, lupa sembahyang. Karena kita sudah merasa nyaman, sudah merasa aku sudah memiliki segalanya, aku sudah bahagia saat ini, sehingga kita kadang-kadang lupa. Terkadang Niki. Ya. Lalu ketika ada kejadian buruk barulah kita ingat. Barulah kita eling dengan bahwa ternyata saya kurang dekat ya. Nah, kadang-kadang kan seperti ini. Nah, itulah. Nah, sembahyang harus rutin dilaksanakan. Betul. Nah, itu. Jadi merupakan kewajiban setiap umat, terutama umat Hindu, itu rutin dilakukan. Jadi kalau menurut Tiang, sembahyang nike selain kewajiban juga adalah kebutuhan. Nah, terkadang-kadang kalau orang yang sudah rutin sembahyang gitu ya, padahal kan tidak ada manfaatnya. Maksudnya begini, tidak ketika selesai sembahyang, selesai musbah kita langsung bisa ketemu Tuhan gitu kan. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Tapi betul. Untuk kebanyakan orang yang memang sudah melakukan sadhana spiritualnya, sudah rutin, sudah sering berkoneksi dengan Tuhan begitu ya, pasti merasakan hal yang kurang.
ketika ia tidak sembahyang pagi begitu misalnya, sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat ke kantor, sebelum berangkat ke sekolah, mungkin muspe dengan satu helai bunga meminta izin kepada Dewa Bagus Penunggun Karang, Ida Betara Kemulan yang ada di tempat tinggal ataupun di pelangkiran tempat kamar mungkin. Nah, itu merasakan hal yang kurang. Nah, inilah yang berarti bahwa orang tersebut sudah merasakan bahwa sembahyang itu sebagai suatu kebutuhan, bukan kewajiban lagi. Jadi ketika kita tidak sembahyang, ada rasa yang mengganjal di hati kita. Nah itu kalau menurut Tiang, sembahyang itu adalah kebutuhan, sama seperti makan ya. Kalau kita tidak makan atau minum sehari saja, kan rasanya lemes, terus ada rasa yang kurang, ada rasa yang tidak enak di badan kita. Nah itulah sembahyang sebenarnya seharusnya menjadi suatu kebutuhan seperti itu untuk setiap orang. Nah, di dalam agama Hindu, jadi ada yang namanya Nitya Karma Puja dan Naimittika Karma Puja. Jadi mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga umat Hindu sekalian. Titiang hanya mengingatkan bahwa Nitya Karma Puja itu adalah yadnya atau ritual yang dilaksanakan setiap hari. Nah, seperti sembahyang, seperti ngejot, mesaiban, puja Trisandya, Nika Nitya Karma Puja. Lalu ada yang kedua, Naimittika Karma Puja. Adalah yadnya atau upacara yang dilaksanakan di waktu-waktu tertentu berdasarkan sasih, pawukon, wawaran dan lain sebagainya. Lalu kalau ada pertanyaan, apakah sebaiknya kita melakukan Nitya Karma Puja atau Naimittika Karma Puja yang lebih berfaedah, begitulah misalnya. Lalu apa jawabannya, Bu? Kan Naimittika Karma Puja itu lebih besar, lebih euforianya lebih kelihatan lah, lebih semarak seperti nikah, seperti hari raya Galungan dan lain sebagainya. Lalu mana yang lebih utama, Ibu? Nah, kalau misalnya kita lihat, sama kita analogikan saja dengan mencicil hutang, Niki. Kan kita punya hutang nih, Kak Eni. Iya, betul. Nah, kita analogikan saja kita sedang mencicil hutang di bank. Mana yang lebih enak dirasakan kalau kita mencicil setiap bulan, atau kita biarkan saja dulu hutang kita lalu jeblok gitu, kita bayar 1 tahun sekali. Mana yang lebih enteng? Tentu saja yang akan dibayar setiap bulan. Kita merasa lebih ringan, kita merasa oh ternyata hutang saya sudah berkurang sekian persen, daripada kita jeblok langsung bayar. Nah inilah pentingnya bahwa Naimittika Karma Puja itu, sembahyang yang rutin itu sangat penting, sangat urgent, dan itu meringankan beban kita, baik itu secara mental, psikis. Mungkin kalau secara material memang tidak terlihat, tapi ketenangan jiwa itu efeknya luar biasa. Mungkin demikian di awal. Ini pagi-pagi aku jadi dapat siraman rohani nih. Karena penyuluh emang gitu ya. Aku kalah banyak ini teman Pro 2. Jadi pagi-pagi itu dapat siraman rohani kok kayak ada yang beda gitu. Jadi kayak kebanting nih gitu. Nah jadi buat kamu mungkin yang memang kadang mager gitu ya, karena seperti yang tadi Sri bilang, itu sembahyang sebenarnya bukan sekedar rutinitas, tapi kan kebiasaan yang harus kita terapkan. Jadi minimal sebelum kita melakukan aktivitas kita harus sembahyang dulu. Mungkin mohon doa restu sama Penunggun Karang seperti yang kamu bilang tadi. Tapi memang banyak banget, jadi ini nggak bisa kita pungkiri. Kayaknya banyak banget yang nggak menerapkan seperti itu kan, apalagi fenomena seperti sekarang nih di dunia digitalisasi. Gen Z, aku yakin nggak semuanya bakal melakukan langkah-langkah. Jadi mungkin pagi bangun sebelum berangkat minimal sembahyang. Kadang disuruh aja, hei kamu sembahyang, udah mah, padahal belum. Nah, mending scroll TikTok ya. Iya, udah mah sembahyangnya. Jadi dia bikin status di Facebook, Tuhan bantu saya. Nah itu kan nggak sesuai jadi dengan realita ya, ekspektasi kita itu dibantu sama Tuhan, tapi kita nggak pernah mengkonekkan diri dengan Tuhan. Tapi kan emang begitu adanya. Pasti kamu kan juga sering nih scroll medsos. Kan banyak kan kadang orang, Tuhan kenapa cobaannya kok berat sekali. Lah kenapa ngadunya di medsos nggak langsung ke Tuhan. Betul. Nah jadi menyikapi fenomena seperti itu, gimana tanggapan kamu Sri? Kalau menurut Tiang nih Kang, nah inilah kita ubah paradigma. Nah jadi sebelum kita
bisa memberikan anak kita atau menyuruh anak kita gitu ya, karena kita udah punya anak nih. Jadi kita contohkan sejak kecil. Nah, bagaimana orang tua itu bisa menjadi contoh nyata di dalam kehidupan rumah atau awal pendidikan si kecil. Jadi kita, kamu udah sembahyang tapi mamanya masih masak di dapur. Nah, itu kan betul. Itu yang menjadi kontradiktif ketika kita menyuruh anak sembahyang tapi kok mama saya kok nggak sembahyang. Nah, itu dia. Jadi contoh nyata. Nah, anak-anak itu kan perlu contoh. Kalau kita nggak mencontohkan, dia nggak loh papa, atau mungkin papa aja nggak sembahyang, atau bapak ayah aja nggak sembahyang setiap hari. Kenapa saya harus sembahyang? Nah, Niki harus kita ubah dari paradigma kita menjadi orang tua. Nah, orang tua baik itu kakeknya, neneknya, ajaklah anak untuk bersembahyang bersama. Mungkin dalam satu hari jika pagi tidak memungkinkan karena crowded kan, kita sembahyang pribadi-pribadi, tapi ketika sore hari mari kita biasakan mulai dari keluarga terkecil kita. Kalau sudah mulai sore, luangkan waktu, kan cuma puja tari sandian cuma 10 menit kurang bahkan. Mari kita contohkan dari kita sendiri, bahwa ketika kita menyuruh anak kita tapi kita juga sambil main HP, tentu saja dia tidak akan mau. Mari kita contohkan anak kita, kalau misalnya kita menyuruh anak kita sembahyang, tapi kita udah ready nih, ayo kita sembahyang dulu. Sama seperti umat yang lainnya, yang sangat excited ya ketika melihat umat saudara kita yang umat muslim, itu kan mereka kalau kita lihat di film-film, kalau lihat nyata sih nggak pernah ya. Kan dia itu kalau sore sembahyangnya bersama, jadi ayahnya jadi imamnya. Nah itu bisa kita adopsi sebenarnya, dan luar biasa efeknya. Jadi anak akan mulai penurut, mulai bisa menjadikan contohnya orang tuanya itu sebagai percontohan bahwa oh ternyata orang tua saya seperti. Nah, itu akan menjadi kebiasaan baik dan dia akan menurunkan kepada keluarganya juga nanti. Seperti itu. Oke, mungkin itu langkah awal yang bisa kita terapkan ya dari lingkungan terkecil dulu, keluarga kita sendiri gitu. Nanti kan siapa tahu dari anak itu bisa menyebarkan ke teman-teman yang lainnya. Oke, teman Pro 2, jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya sama Sri ya terkait dengan topik sembahyang bukan sekadar rutinitas, jadi silakan aku kasih kesempatan kamu buat nanya langsung, bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0811399105. Bisa juga DM di akun media sosial kita, ada Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau bisa live chat di aplikasi RRI Digital dan di channel YouTube kita RRI Singaraja Official. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi.
Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. RRI Pro2 Singaraja. Kita masih membahas sembahyang bukan sekedar rutinitas semata nih teman Pro2 bersama Lu Sri Drupadi SVD selaku penyuluh agama Hindu kantor Kemenag Buleleng. Oke Sri, kita kembali nih ke pembahasan. Kalau tadi Sri sudah menjelaskan panjang lebar nih terkait dengan sembahyang yang bukan hanya sekedar rutinitas, sebenarnya itu adalah sebuah kewajiban, tapi kembali lagi ke kesadaran orang masing-masing. Karena kita mungkin nggak bisa ya, anggap deh kamu sebagai penyuluh, itu tugasnya pasti mensosialisasikan. Pasti kamu sudah gencar nih mensosialisasikan apa sih fungsinya sembahyang. Sembahyang itu punya tujuan ini, manfaatnya ini, kalau dilakukan seperti ini. Tapi kan tidak semua orang mau menjalankan, kan gitu. Kembali lagi kan kadang ada orang mau apa sih gitu. Kalau udah kedengar kata apa sih orang sembahyang, tergantung kalau kita udah ikhlas ya udah sembahyang, kalau enggak gitu kan. Banyak tuh fenomena di masyarakat, bukan hanya di agama Hindu aja, agama apapun pasti ada orang yang nyeleneh seperti itu kan gitu ya. Jadi orang namanya sembahyang kalau dari diri kita nggak ada kesadaran, buat apa kita sembahyang? Kan ada nih orang yang seperti itu. Oke, nah menanggapi fenomena seperti itu Sri, gimana tanggapannya? Kalau menurut Tiang, Niki seperti menggebuk batu karang dengan ombak. Nah, jadi batu karang yang demikian kokohnya itu ya. Kalau misalnya ombak itu rutin dia mendeburkan ombaknya seperti itu, otomatis lama-lama batu karang ini akan terkikis juga, iya kan? Demikian kokohnya berdiri tegaknya batu karang dengan air loh. Nah, sama dengan istilah molongang batu, istilah Bali niki, molongang batu antuk pancoran. Nah, kita kan sering lihat tuh kalau misalnya ada pancuran, di bawahnya ada batu. Walaupun setetes dan setetes air yang menetes, tapi bisa membolongkan batu yang ada di bawahnya. Iya kan? Ya, itu analogi yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya air setetes aja bisa membolongkan batu, apalagi doa yang kita rutin lakukan setiap hari. Sama seperti hukum law of attractive. Kalau kita bisa senang belajar hukum kekekalan semesta, apapun yang kita ucapkan setiap hari, apapun yang kita sujudkan, apapun yang kita pujakan, itu akan terjadi pada kita. Nah, apa jadinya kita kalau misalnya kita cuma mau mengucapkan apa yang ingin kita inginkan dalam hati, apa yang akan kita inginkan dalam kehidupan kita, itu kita enggan kepada Sang Pencipta kita. Nah, jadi inilah hukum energi semesta ya. Kalau dalam ilmu fisika mungkin yang lebih mumpuni di bidangnya, kalau misalnya energi itu lebih banyak keluarkan, pastinya akan ada feedback. Iya betul. Nah inilah dia, kalau misalnya kita memang sudah niat sembahyang, sudah apapun yang kita inginkan itu akan tercapai, Tiang yakin sekali. Lalu ketika kita sudah akan diisi keinginan kita oleh Tuhan dengan kita bersembahyang, kenapa kita harus malas sembahyangnya? Kenapa kita harus malas terkoneksinya? Nah jadi ini jangan sampai terjadi pada generasi kita ya, terutama umat Hindu dimanapun berada, Gen Z, teman-teman Pro2. Jadi yang sudah mendengarkan ini, yang sudah mendengarkan live kita pada hari ini, mulai kita ubah mindset kita bahwa sembahyang itu, aduh aku malas banget nih, mager banget, nggak sempat gitu.
Kalau misalnya kita lihat IG, lihat TikTok tuh 2 jam sempat ya. Tapi kalau untuk sembahyang 5 menit aja, kita berkoneksi dengan Sang Pencipta yang ada dalam diri kita sebenarnya. Jadi nggak perlu jauh-jauh ya. Dengan sarana sederhana pun itu bisa dilakukan. Dengan tangan kosong, saya nggak punya uang Bu untuk beli canang, untuk beli dupa. Apakah saya bisa? Saya tinggal di kos jauh dari orang tua, bisa. Dengan puja Trisandia dengan tangan kosong itu bisa dilakukan, simpel banget kan agama Hindu. Jadi tidak ada yang berat kalau kita memang niat. Dan itu luar biasa pengaruhnya. Sama seperti analogi yang tadi, dengan air itu batu menjadi bolong kalau misalnya terus kita teteskan. Bagaimana dengan doa-doa kita? Apapun yang kita inginkan niscaya pasti terjadi. Tiang yakin itu, dan Tiang sudah membuktikannya seperti itu. Dan banyak orang bahkan sudah sampai membuat buku kan Kak Eni, bahwa apapun yang kita ucapkan di pagi hari itu akan terjadi jika itu kita konsisten dan terus menerus kita ucapkan. Jadi semesta akan memberikan reaksi atas aksi kita. Oke, nah jadi betul banget ya. Jadi apapun kalau kita lakoni terus menerus itu pasti bakal ada hasil. Cuman memang sih kadang ada juga nih orang yang melakukan persembahyangan masih melihat-lihat nih, misalkan anggap nih galungan gitu. Jadi orang, wah itu bandennya bagus, riasannya oke, wah keren. Tapi kadang ada juga orang yang hanya bawa cenang sari. Iya betul. Tapi make upnya udah on fire. Itu beda kasus lagi ya. Nah, itu beda kasus lagi. Tapi fenomena itu yang sekarang memang betul. lagi trending apa banget. Apa namanya Sutra ATBM, Kalung Joda, tapi bantennya Pandang Sari, kebanting dengan penampilannya. Nah, tapi ketika berdoa permohonannya banyak. Gimana tuh? Nah itu udah out of the box. Jadi itu sangat tidak dianjurkan di dalam agama Hindu. Jadi kalau dalam agama Hindu itu kan kalau misalnya kita memiliki kekayaan atau memiliki finansial yang cukup, itu tentu saja yadnyanya juga harus disesuaikan dengan apa yang kita miliki. Biar seimbang, biar balance. Jadi apapun di dunia ini kalau tidak seimbang kan jadinya nanti berat sebelah. Iya betul. Jadi kalau kaki aja kita terkilir, jadi jalan kita udah pincang dan lain sebagainya. Betul. Sama juga dengan kita beriadnya. Kalau misalnya kita sudah mampu membeli Pajero Sport, sudah bisa membeli Sutra ATBM, apalagi Kalung Joda, tapi hanya membawa cenang sari, aduh malunya di mana ya? Karena kita bisa beli Pajero Sport, kita bisa beli dan lain sebagainya, perhiasan yang mahal itu atas rezeki dari Tuhan dong. Nah, kalau misalnya kita mengucap syukur dengan mengaturkan yadnya saja tidak berani, bahkan berdana punya pun tidak berani. Nah ini makanya kalau kita sudah sembahyang, maka kita akan tahu dan maknanya, atau tujuan dan maknanya. Ketika kita sudah rajin sembahyang, nah orang yang rajin sembahyang itu apakah sudah tentu perilakunya baik? Apakah sudah tentu sikapnya baik kepada orang lain? Kan belum tentu. Oke, kita bahas. Ini masih banyak sebenarnya ya. Ketika kita sudah rajin sembahyang, itu yang nak berjemati mengaturan, tapi kita sering merendahkan orang lain. Kita masih sering mencampakkan orang lain. Nah, ini ketika kita sudah rajin sembahyang, mari kita ubah sikap kita. Ini yang paling penting. Bahkan orang-orang di luar Indonesia yang katanya ateis ya, tidak bertuhan, itu memiliki kesadaran yang lebih baik. Kenapa ya? Jadi ada pertanyaan. Kita Indonesia ini Bu, 6 agama loh Bu, banyak sekali, plural sekali, luar biasa, pemuja Tuhannya luar biasa, fanatismenya luar biasa. Tapi kenapa masih banyak memiliki sikap-sikap yang sering merendahkan orang? Bahkan baru-baru ini mungkin viral seorang pendakwa, seorang ini memang mencampakkan begitu ya ketika ada kegiatan. Nah itu kan berbeda sekali dengan sangat kontradiktif dengan orang yang di luar Bu. Dia tidak beragama, dia tidak memuja Tuhan, tetapi dia bisa memanusiakan manusia. Dia bisa sayang sekali dengan binatang. Dia sangat care ketika ada binatang yang terjebak dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana Bu? Nah inilah paradigma kita harus dirubah, stigma kita di masyarakat harus diubah. Ketika kita sudah rajin sembahyang, kita tahu bahwa semua makhluk ciptaan Tuhan itu patut kita sayangi, patut kita hormati, patut kita hargai.
Jadi bagaimana menjaga sikap kita ketika religiusitas. Jadi setiap kalau misalnya setiap hari sembahyang itu kan kita kelihatan religius, kita kelihatan rajin banget sembahyangnya seperti itu. Tapi kita harus tetap meningkatkan spiritualitas kita. Jadi religiusitas dan spiritualitas itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan ya. Jadi religius itu seperti kata Mbak Kak Eni tadi, kita rajin ke pura dengan pakaian yang on fire, dengan penampilan yang luar biasa, tapi kita lupa bahwa kita harus mempersembahkan sesuatu yang memang seimbang dengan apa penampilan kita. Nah, itulah spiritualitas sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kita nyampah di pura, niki udah nggak spiritual banget. Ketika kita mementingkan kebersihan diri, saya harus bersih, tapi kita nggak mau mungut sampah di pura gitu, misalnya sisa-sisa sembahyang kita sendiri loh ya. Jadi udah spiritualitasnya udah diragukan. Jadi memang dia religius, tapi tidak mengetahui makna dari apa yang dia persembahkan, apa yang dia lakukan, seperti ini. Oke, karena sembahyang bukan semata-mata kita datang ke pura udah nyakupin tangan. Bukan. Tapi ada sesuatu di baliknya, ada makna di baliknya bahwa ketika kita melakukan hal itu juga kita harus diimbangi dengan sikap-sikap seperti misalnya kita peduli, kita berdana punya, kita peduli dengan kebersihan pura, dan yang bahkan sekarang digemakan juga oleh presiden kita kan teoekologi, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan alam, bagaimana kita bisa menjaga lingkungan kita, tidak buang sampah sembarangan, tidak nyampah di pura. Dan satu lagi mungkin lewat ini ya yang sampaikan juga ke teman-teman Pro 2, ketika kita sembahyang mungkin di Pura Jagatnata seperti ini Kang ya, kan kita bawa sarana nih Kak Eni, bawa sarana persembahyangan. Ketika kita sudah selesai sembahyang, ambillah sisa canang kita. Jangan sampai pura yang sudah kita sucikan, kita sudah niat sembahyang dengan baik ke pura, tetapi kita malah nyampah di pura. Nah, ini yang mungkin sangat kontradiktif dengan makna dari sembahyang itu sendiri. Oke, jadi minimal kesadaran ya. Jadi betul. Apapun sarana yang kita gunakan ketika sembahyang itu mungkin minimal sampahnya boleh dibawa pulang gitu. Nah itu terkait mungkin sarana prasarana yang kita pakai untuk mebakti istilahnya. Nah kalau misalkan nih anggap kita bawa pajegan. Nah itu kan ada janurnya. Iya betul. Emang itu wajib kalau kita selesai sembahyang itu, karena mungkin kalau aku pribadi ya dari masih kecil sampai dewasa sekarang ini, biasanya kalau sembahyang habis muspe udah para mesanti kita mau ngelusur istilahnya, itu pasti janur yang bekas sembahyang tuh kita turunkan kan gitu ya. Tapi sekarang fenomena yang ada banyak nih, misalkan di Dadia, di pura atau dimanapun disuruh bawa pulang. Betul. Iya. Emang. Nah kadang kalau ada perasaan yang enak gitu benar-benar gitu masa abang mulai karena kita punya kebiasaan. Betul, sama seperti yang kamu bilang tadi, karena dari kecil kita dibiasakan, kita ajak anak sembahyang, dewasa dia kan pasti punya kebiasaan. Oh dari kecil aku dituntun kayak gini nih sama orang tua. Sama halnya dengan hal sekecil itu, kelihatannya kan kecil banget, kelihatannya kayaknya enggak, biasa aja. Tapi kita yang karena udah menanamkan dari dulu, udah kalau habis sembahyang udah janurnya ditaruh. Paling enggak mungkin kita kasih buah satu, sesari gitu. Tapi sekarang malah sebelum para mesanti kan biasanya dihimbau gitu. Canang bekas sembahyang dibawa pulang kok kayak rasanya berat. Karena ada kebiasaan budaya. Betul. Itu edaran PHDI loh dari Bapak Gubernur langsung. Karena kan sekarang Bapak Gubernur itu sedang ada program PADAS yang Palemahan Kedas kan, yang desaku bersih tanpa mengotori desa lain yang itu. Nah kita juga penyuluh itu disuruh mensosialisasikan, makanya aku bilang tadi dan itu sangat sejalan ya. Nah itu juga kita sebagai ibu-ibu ibu-ibu milenial ya, itu merasakan, masa saya dibawa pulang, apalagi soda ya yang notabene itu untuk leluhur kita. Kita lihat fenomena di dalam puri ya. Waktu niki yang ide Betara turun KB, kalau misalnya umat lain lihat itu pasti ketawa. Miris ya. Kalau tiang pribadi ya ampun Tuhan,
sampahnya. Kita nih mau sembahyang di mana, mau duduk aja kita nggak bisa karena sampahnya luar biasa. Sisa-sisa janur, sisa-sisa canang, sisa-sisa makanan yang dibawa ke pura itu, kesadaran umat udah nggak ada. Nah, mari kita ubah. Jadi aku juga mulai ngubah perspektif nih. Sama seperti Kak Eni, kita diajarkan ketika kita selesai sembahyang, kita ngatur orang soda, kita ngatur orang pajekan, itu janurnya diletakkan di bawah atau di pelinggil lah, di pelataran, di bataran itu. Nah, itu sudah diubah sekarang. Mulai kita setelah selesai sembahyang, semuanya diangkut bawa pulang. Kalau mau ngeluarin itu atau apa sih istilahnya, ngeluarang ya, itu ngeluarangnya di pekarangan rumah aja atau mungkin di depan pintu gerbang rumah. Nah itu kenapa? Apakah itu nanti tidak mengurangi? Nanti Tuhan nggak tahu dong kalau saya udah sembahyang, kalau saya udah ngatur soda dan lain sebagainya. Enggak ada seperti itu. Karena ketika jero mangku sudah ngayab, dan kita ikut ngayab kan, kadang-kadang kalau kita ngiring ngayab sarang sami begitu ya, ayo kita ngayab bersama, itu sudah diterima oleh leluhur kita dan itu sudah menjadi prasadam, sudah menjadi surudan, sudah menjadi paridan, istilah beda-beda istilah ya. Nah, prasadam ini kan hal yang sudah sisa-sisa. Sudah sisa-sisa, untuk apa nanti kalau misalnya ada orang lagi, kan itu ditumpuk lagi, kan jadi sisa-sisa lagi yang akan dipersembahkan ke Tuhan. Itu logikanya. Jadi ketika kita sudah mempersembahkan jero mangku, sudah melantunkan gente, sudah mengaturkan mantra, nah itu sudah menjadi prasadam. Dalam agama Hindu dijelaskan bahwa ketika kita menghaturkan atau mengayabkan kembali prasadam, itu sama dengan kita menghaturkan weci. Weci itu adalah kotoran. Kotoran. Jadi apa persembahan yang sudah kita persembahkan ketika ada di bataran, dan ketika orang lain membawa lagi persembahan yang baru, itu sisa-sisanya kan masih banyak tuh. Itu diayap lagi sama jero mangkunya, berarti itu kan kotoran. Itu sampah. Nah, itu sudah mulai kita ubah paradigmanya. Juga dupe, jangan lupa. Nah, sisa-sisa dupe yang ketika di pura, ketika di pelangkiran, ada lagi nih. Ada lagi yang lebih seru. Jadi di pelangkiran itu nggak boleh dilungsur canang-canangnya, sisa-sisanya. Ada kan yang mungkin yang lebih lingsir dari kita itu, sing dadi amon konen nepukin purnama, sing dadi malu lungsur makajang canange. Itu menimbulkan bencana sebenarnya. Jangan-jangan kita lupa dupa kebakaran. Betul, itu yang kita antisipasi sekarang. Bahkan BPBD juga menghimbau, camat-camat juga menghimbau kita para penyuluh, tolong jebuk sosialisasikan bahwa sisa-sisa yang di pelangkiran itu setelah sembahyang, kan besoknya kita sembahyang lagi ngaturin dupa. Yang kemarinnya langsung diambil biar kedas gitu loh pelangkiran kita. Jangan sampai numpuk sampai sisa-sisa bunga yang kering itu sampai numpuk dan itu menimbulkan bencana. Nah, beda lagi. Jadi udah di luar konteks banget itu. Jadi mulailah kita berbenah, mulailah kita sadar bahwa yang sudah kita persembahkan itu sudah menjadi prasadam, sudah menjadi sisayatnya, sudah menjadi sampah, dan itu harus kita legowo membawa pulang. Meskipun dengan berat hati. Iya, meskipun dengan berat hati, tapi kalau misalnya memang kita memang kalau tiang ya, kita merasa nggak enak gitu langsung buang ke sampah, tiang luarin aja di depan pintu gerbang rumah. Nah jadi itu memang sudah menjadi kewajiban. Jadi kita harus membiasakan diri lagi nih, merubah mindset kita. Kalau dulu mungkin habis sembahyang udah taruh di pelinggihnya payasannya, kalau sekarang nggak bawa pulang, tapi sampai di rumah kita luarin di depan pintu. Nah itu dia teman berdua, karena emang jujur aja di awal tuh aku ngerasa berat gitu. Ngerasa aku berat. Iya, karena ngerasa kayak dulu kayaknya nggak gini amat. Apa karena beda daerah, beda wilayah, jadi aturannya kayak gini. Kadang juga nanya ke hati kayak gitu. Atau mungkin karena beda desa gitu ya, beda kecamatan emang gini ya aturannya, tapi kalau di rumah kok enggak gitu. Ya jadi apapun itu, jadi kalau mulai dibiasakan kita rubah mindset kita, mungkin pasti lama-kelamaan akan jadi hal yang biasa lagi. Dan pura kita akan bersih, dijamin gitu. Terutama yang pura-pura besar nih. Mungkin kalau di Sekup Dadia kan nggak
seberapa tuh. Yang pura-pura besar, yang Ida Betara turun KB besar ke seluruh Bali, bahkan seluruh Indonesia umat kita hadir. Nah kalau misalnya semuanya menghaturkan janurnya, nah itu jadi yang terjadi. Gunung sampah akhirnya di pelataran pura kita. Itu siapa yang mau bersihin? Siapa yang mau tanggung jawab? Oke, nanti kita tanya sama Tuhan. Oke, teman Pro 2, jangan kemana-mana, dengerin terus Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik. Aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco.
Oke, teman Pro 2. Jadi setelah tadi kita sudah ngobrol banyak banget nih terkait sembahyang bukan sekedar rutinitas, tapi kalau bisa itu adalah kewajiban dan juga kesadaran tiap umat beragama, bukan hanya umat Hindu aja nih, teman Pro 2. Nah, jadi khususnya kalau di Hindu itu pasti ada dasar sastra dan juga makna mendalam terkait sembahyang itu, Sri, gimana? Baik, dalam agama Hindu nih Kika ini ya. Jadi dijelaskan dalam kitab suci Bhagavad Gita itu patram puspam palam toyam yome bhaktya prayaschate tad aham bhakti upahtram. Dia artinya adalah bahkan dengan kita mempersembahkan sehelai daun, sebiji buah, setitik air dan juga sebiji daun itu Tuhan akan menerimanya. Jadi luar biasa sekali agama kita, agama Hindu itu mengajarkan bahwa bukan hanya persembahan yang besar yang diperlukan oleh Tuhan, tapi hati yang tulus yang menjadikan sembahyang kita atau tujuan kita itu goal ke Ida Sang Hyang Widiwasa. Seperti itu. Jadi bukan hanya dengan riasan yang on fire, bukan hanya dengan riasan yang luar biasa mewah yang menyebabkan Tuhan itu terkesima dengan penampilan kita ketika kita di pura, tapi dari sini datangnya. Ketika kita ikhlas, ketika kita tulus mempersembahkan sesuatu, nah itulah. Jadi kita sadar bahwa ternyata yang saya persembahkan inilah yang terbaik, seperti ini ke dalam kitab suci Bhagavad Gita. Selain itu dalam Manawa Dharma Sastra pun dijelaskan bahwa dengan mandi kita tubuh kita dibersihkan, dengan kegiatan berdana bersadana jiwa kita bersihkan. Tapi dengan sembahyang rutin ini akan menjadi sesuatu yang menyebabkan jiwa kita terangkat kualitasnya, atma kita terangkat kualitasnya. Jadi kalau dalam agama Hindu itu kan kita ini di dalam tubuh kita yang fisik yang terlihat ini ada jiwatma ya kayak ini ya. Jadi jiwatma itu, atma itu adalah percikan terkecil dari Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, atma ini akan selalu ingin terkoneksi dengan yang lebih besar, dengan Sang Penciptanya. Jadi kalau kita tidak pernah sembahyang, bagaimana kualitas atma kita? Nah, itu akan mempengaruhi juga bagaimana kualitas kelahiran kita di masa yang akan datang. Kita kan percaya tuh dengan punarbawa, dengan reinkarnasi, dengan kelahiran kembali. Dan adapun di di agama kita itu dijelaskan bahwa ada kelahiran sorga, ada kelahiran neraka. Nah, kalau misalnya kita mau membuat nantinya generasi kita yang akan datang itu menjadi lebih baik dari hari ini, maka mulai dari sekarang kita harus sembahyang, sehingga kualitas atma yang ada dalam ini yang nantinya akan berinkarnasi kembali menjadi anak-anak dari anak kita gitu ya, dari menjadi cucu kita, itu luar biasa kualitasnya. Dia akan mendapatkan kehidupan yang layak, dia akan mendapatkan pekerjaan yang layak, dia akan menjadi orang yang sukses dan lain sebagainya. Nah, kesana jadinya dampaknya seperti ini Oke, luar biasa banget nih pencerahannya untuk pagi hari ini teman Pro 2. Jadi intinya buat kamu, jangan pernah malas yang namanya sembahyang. Meskipun Tuhan tidak menyuruh kamu, kamu harus wajib sembahyang, enggak. Tapi ini kembali ke kesadaran kita masing-masing aja. Oke, sering gak kerasa nih, ternyata waktu kita udah mau habis. Betul. Oke, sebagai closing deh, ada yang ingin kamu sampaikan, pesan-pesan untuk teman Pro 2 semuanya? Oke, sesungguhnya sembahyang itu bukan hanya tentang bunga yang kita persembahkan, tetapi tentang hati yang kita bersihkan, bukan hanya tentang doa yang kita panjatkan, tapi juga tentang sikap hidup yang kita jalankan. Demikian. Oke, luar biasa. Makasih ya Sri sudah meluangkan waktu untuk ngobrol kita di sini ya, di Asta Cita Moderasi Beragama. Sembahyang bukan sekedar rutinitas, tapi lebih ke kesadaran umat beragama masing-masing teman Pro 2. Terima kasih dan sampai jumpa. Kerjaan banyak banget dah. Aduh, puyeng kalau gini nih. Untung ada ini, RRI Digital. Nah, ini baru asik.